Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu. Ini buku cukup terkenal dan sangat terkenal di masa ini. Salah satu buku yang direkomendasi oleh beliau, dan beliau salah satu ulama yang baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu, adalah Tadhkiratus Sami' karya Al-Imam Ibnu Jama'ah. Dan sampai detik ini ulama-ulama besar mengkaji buku ini. Di antara yang mengkaji buku ini, di antara ulama-ulama besar yang masih hidup dan masih eksis dalam berdakwah adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau salah satu ulama senior yang berdomisili di Riyadh dan pengisi di Masjid Nabawi, tapi tidak secara rutin. Ketika beliau datang ke Madinah, beliau diberikan kesempatan atau diminta untuk mengisi di Masjid Nabawi. Salah satu buku yang beliau telah kaji sampai khatam adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Jadi safety, hadirin, aman. Jadi dari segi penulis, seorang ulama besar, direkomendasi para ulama-ulama besar, dan bukan ulama pada hari ini aja, tapi sekali Al-Dhahabi, Ibnu Katsir, As-Subki. Ibnu Katsir penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Al-Dhahabi penulis Syiar A'lamin Nubala. Lalu buku ini pun direkomendasi para ulama dan mereka kaji. Mereka kaji. Jadi buku ini masuk ke dalam kurikulum mereka. Aman. Jadi nggak main asal, kira-kira enaknya bahas apa ya? Enggak. Kurikulum tuh penting. Antum belajar tanpa kurikulum bingung. Antum belajar matematik. Hari pertama 1 tambah 1. Hari kedua Pitagoras. Hari ketiga Aljabar. Hari keempat resign. Udah selesai. Udah bingung kan? Karena nggak pakai kurikulum. Ngundurin diri itu. 1 tambah 1 langsung masuk Pitagoras. Langsung masuk Aljabar. Karena nggak pakai kurikulum. Bukan matematikanya yang salah. Anda belajar tanpa kurikulum, nggak akan sukses. Nggak akan bertahan. Belajar matematik nggak pakai kurikulum nggak akan bertahan. Belajar kimia nggak pakai kurikulum nggak akan bertahan. Wong pakai kurikulum aja nggak bertahan kan gitu. Kimia. Iya. Sebenarnya ini curhat, saya nggak bertahan. Saya nggak bagus kimianya. Ya apalagi nggak pakai kurikulum, berantakan. Antum ke gym nggak pakai kurikulum berantakan, coba. Langsung angkat barbel 70 kilo, putus tuh, putus. Iya, tendon putus, segala macam putus. Semua harus ada kurikulum. Begitu juga, ingin bertahan, ingin husnul khotimah, nggak punya kurikulum, selesai hadirin, habis. Nggak bisa bertahan, nggak ada keistiqomahan. Futur. Semua harus ada kurikulum. Ini ilmiah, ini baru ilmiah. Artinya bukan majelis kita ilmiah, kita hanya copy paste aja. Kita hanya menjelaskan bahwa semua harus pakai kurikulum. Gak boleh hanya ngisi sana, ngisi sini tanpa ada kejelasan. Kalau ingin bertahan di tengah badai fitnah yang luar biasa, fitnah syahwat, fitnah dunia, fitnah syubhat, bukan hanya belajar, tapi kita harus belajar dengan kurikulum. Dan kurikulum siapa? Banyak orang menawarkan kurikulum. Tentu saja kurikulum para ulama. Kurikulum yang sudah terbukti sukses, memperbaiki perangai orang, memperbaiki akhlak orang, memperbaiki adab orang, memperbaiki hubungan orang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu kurikulum tersebut dari banyak buku-buku para ulama adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itulah sekilas tentang buku kita, dan kita akan masuk ke buku tersebut. Kita baca dari awal karena kita ingin coba dengan penuh keterbatasan metode klasik, atau mungkin lebih tepat semi klasik lah. Dan tentu saja nggak sempurna. Kita tidak mengklaim kesempurnaan. Kita hanya hamba-hamba Allah yang lemah, tapi ingin berusaha merangkak ke arah yang lebih baik.
Tafadhol ya Ustaz. Ustadzuna Ustaz Cecep hafizahullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-Imam Badruddin Ibn Jama'at al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi taufiqi. Sampai di sini dulu Ustaz Cecep, jazakallah khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi taufiqi, dan dengannya lah aku diberi taufik untuk menyelesaikan buku ini atau menulis buku ini. Hadirin, saya ingin kita duduk sejenak dengan muqaddimah yang luar biasa. Pembukaan yang terbaik. Apa pembukaan terbaik? Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kultur para ulama, kultur, budaya para ulama. Ketika menulis buku mereka mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa alasan mereka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, karena mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memulai setiap surat di dalam Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah memulai Al-Qurannya, Allah memulai surat Al-Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Seluruhnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Dan bukan saat ini kita membahas pembahasan tentang surat At-Taubah. Dan juga ini mengikuti metode Nabi SAW ketika bersurat ke pihak-pihak lain, ke kaisar, ke raja-raja dunia pada saat itu. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi antum melihat ya, para ulama sampai memulai buku mereka saja, mereka berusaha ittiba, mengikuti metode Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi semangat mengikuti itu besar. Semangat untuk mengamalkan apa yang Allah terapkan dan Nabi terapkan itu luar biasa. Makanya kita tahu para ulama klasik terlalu mengatakan in istata'ta alla tahuka ra'saka illa bi akharin faf'al. Kalau Anda bisa untuk tidak menggaruk kepala Anda kecuali dengan hadis, pakai hadis ketika garuk kepala. Jadi kalau ada hadisnya, garuk kepala itu pakai 3 jari. Terus 3 kali gerakan terus, 1, 2, 3, berhenti. 1, 2, 3, misalnya. Itu begitu tuh lakuin tuh. Atau kalau garuk kepala mulai dari kanan, baru kiri, baru depan, belakang. Lakuin tuh kayak gitu. Kalau ada ya. Makanya jangan setengah-setengah. Atau jangan suka motong-motong kajian. Ini bahaya nih. Kalau ada, nggak ada begitu. Antum bebas. Antum mau dari belakang dulu, mau depan dulu, gitu loh. Mau di random begitu, itu terserah Anda. Tapi itu semangatnya. Kalau Anda nggak bisa untuk menggaruk kecuali dengan mengikuti akar, lakuin tuh kata para ulama. Itu semangatnya. Karena semangat berittiba, semangat mengikuti Nabi SAW. Kan Allah katakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Ikuti. Ini konsep para ulama. Konsep para ulama lintas mazhab termasuk ulama-ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Jama'ah. Ini konsep dasar mereka berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nulis surat awal bismillah. Allah mulai surat-surat dalam Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim, ikut bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, hadirin. Alasan yang kedua